Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan saham di Asa Teknikal dan Benar Mulu Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 23 Februari 2023. Hari yang cukup menarik, market mulai volatil, tapi kalau kita lihat closingnya terlihat agak dipaksakan ya, dijambak dan ya closing solid. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pernah ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman saya akan jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan saham dengan like, komen, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator desa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke. Sebelum kita ke transaksi, kita ada pengumuman dulu berhubung masih dibuka pendaftarannya. Buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk Maret 2023, pendaftarannya masih dibuka dan teman-teman tinggal simak video pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2023. Jadi teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, profil cuan-cuan saham ya, lalu tinggal klik video yang ini. Pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2023. Nah, teman-teman bisa simak infonya, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link yang ada, link Google Form yang ada di deskripsi. Untuk pendaftaran akan kita buka sampai besok Minggu ya. Jadi sudah dibuka dari kemarin Minggu 19, akan dibuka sampai besok Minggu 26 Februari 2023, dan kita akan efektif bulan 1 Maret 2023 karena ini adalah grup bulan Maret. Jadi buat teman-teman yang bergabung, silakan bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2023. Infonya sudah lengkap, tinggal mendaftar melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari transaksinya membesar 9,9 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy totalnya ya. Tapi tipis, total net buy-nya 20,4 miliar. Itu dominan di pasar nego. Regulernya net sell 14 miliar, sedangkan negonya net buy 34 miliar. Tipis-tipis pergerakan asing hari ini. Market juga hijau sendiri dibandingkan market Asia lainnya. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing untuk hari ini, oke. Yang pertama ada Telkom 124,8 miliar, Goto 59,8 miliar, BBRI 41,9 miliar, Yeti Tractor 25,6 miliar, BRPT 23,3 miliar, Agi 17,3 miliar, Akra 15,5 miliar, SMGR 7,8 miliar, Temas 6,4 miliar, Adaro 3,8 miliar, Bevin 3,2 miliar, ESA 2,2 miliar, BBNI 2,1 miliar, Era 2 miliar, Pakuwon 1,5 miliar, Indosat 1,5 miliar, SMRA 1,3 miliar, SMSM 900 juta, dan Java 700 juta. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Hari ini ada Bank Mandiri 48 miliar, Astra 44 miliar, MDK 42 miliar, BBCA 35 miliar, MNCN 27 miliar, Antam 20 miliar, Inco 14 miliar, Excel 12 miliar, KLPF 11 miliar, INDF 10 miliar, Unilever 9 miliar, MAPI 8 miliar, Bukalapak 5 miliar, Cepin 5 miliar, LPPF 4 miliar, Sido Muncul 3 miliar, Arto 3 miliar, Alfamart 3 miliar, Medco 2 miliar, SZWR 1 miliar, BTP 1 miliar, dan ITMG 1 miliar juga. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini market rebound 0,43% di area supportnya. Kita melanjutkan view kemarin ya, di mana sebelumnya IHSG turun di area support di 6.800. Kalau kita lihat di intraday memang sudah jebol ya, karena intraday sudah sampai 6780 kemarin itu. Cuman kalau di closingan memang IHSG belum jebol 6800. Dan kalau kita lihat dari candle hari ini, sebenarnya cukup menarik candle hari ini, dimana kita bisa bilang ya, ini adalah candle harami atau ibu mengandung atau inside bar ya, yang artinya mother candle-nya atau 22 Februari 2023 bisa menjadi patokan support dan resisten. Seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan kita bisa tarik sebuah garis ya di sini untuk menjadi patokan IHSG. Ini high-nya 6865. Sedangkan low-nya kemarin itu ada di 6781. 6781. Oke.
Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah support dan resisten kecil IHSG saat ini. Kalau misalkan berhasil break yang atas, ada potensi, artinya market belum jebol 6.800 dan dia masih dalam fase sideways. Same low, same high, same low, same high, walaupun kemarin agak sedikit offside. Tapi kalau market jebol dari 6781, artinya breakdown kemarin valid dan market melanjutkan penurunan atau yang sering disebut dengan lower low. Artinya untuk pergerakan kecil kita bisa gunakan patokan area tadi ya untuk view kecil, sedangkan untuk menengahnya kita bisa gunakan 6.800 sebagai support dan resistennya masih 6961 di area sideways IHSG seperti itu. Kalau misalkan jebol dari 6780 dan 6800, maka next supportnya saya rasa area kuatnya di sekitar 6700 seperti itu. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau dilihat sebenarnya cukup menarik di mana hari ini rebound dengan volume yang membesar atau transaksi yang membesar ya. Cuman memang belum ada konfirmasi sama sekali. Untuk sekarang perhatikan area support resist kecil ini dulu aja. Kalau dia break ada upside sampai 6960 karena dia masih sideways. Tapi kalau jebol bawah, biarkan market koreksi dulu, seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area krusial tadi. Oke, untuk IHSG, memang pergerakannya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu signifikan. Jadi ya yang dibahas juga tidak terlalu banyak juga. Kita coba cek yang dijual asing dulu. Sebenarnya MDKA kemarin sudah kita bahas ya. Cuman hari ini kok cukup seram sampai ARB, jadi pengen saya bahas lagi untuk MDKA hari ini. Ya, walaupun kemarin udah dibahas, kita bahas lagi karena memang pergerakannya signifikan. Oke, hari ini MDK turun, dia turun 6,70% ARB dengan candle ya, nggak ARB, ada shadow pendek. Dengan candle yang solid dan volume yang sangat besar. Kemarin sudah saya wanti ya, ketika kurang enak 22 Februari ini. Dia volume turunnya lebih besar daripada volume naik, kena reject, gagal inverted head and shoulder, dan kalau sampai dia jebol dari 4.500 maka MDKA valid reversal atau dia punya yang namanya lower high, lower low, high, low, lower high, lower low. Target penurunannya kalau dia jebol 4.500 itu adalah di 4310 sampai 4380 dan sebenarnya dia sudah kena target penurunannya. Jadi juga sebenarnya ada potensi dead cat bounce untuk besok dari si MDKA ini karena dia sudah kena target. Cuman kalau kita lihat dari posisi, volume dan lain sebagainya ya, kalau memang besok dikasih rebound, mungkin amannya buat cicil exit dulu aja karena itu yang disebut dengan pullback seperti itu. Nah, untuk saat ini MDKA punya sebuah uptrend line, di mana uptrend line pertama itu di sini masih cukup jauh ya, dan yang kedua itu ada di sekitar sini. Nah, dan besok dia bakalan uji area tersebut. Kalau kita tarik Fibonacci untuk mencari retracement-nya dari low di 3.900 sampai high-nya kemarin itu ada di 4.950. Dan bentar lagi MDKA juga mau kena area kuat di Fibonacci 0,618 sampai 786. Artinya apa? Besok MDKA bakal uji support. Dilihat dari bentuknya sih 50-50 kalau menurut saya. Jadi artinya amannya jangan spekulatif buy ya. Nonton dulu aja. Tuh 4270 sampai 4100 itu support dari MDKA. Tapi kalau dia jebol ya nextnya baru ada di 3900 seperti itu. Kalau misalkan bisa ada pantulan, manfaatin buat kurangi porsi dulu aja kalau teman-teman ada yang nyangkut di MDKA. Kita lihat dalamnya, surprising lift walaupun price actionnya jelek, tapi tidak terlalu besar distribusi hari ini. Tapi kalau kita lihat, ya 50-50 sih ini. Ada akumulasi, ada distribusi. Cenderung crossing ya. Yang main 3 besar, 3-4 besar lah, 4 besar doang. CSKI, YU, YP. Sedangkan yang jualan juga BKDR, ZP, KZ. 4 besar doang. Tuh, selebihnya menurut saya ini juga masih retail dari si MDKA ini. Cuman ya yang terpenting kalau menurut saya sih ikuti price action aja. Dia memang sudah jebol 4.500, artinya punya lower high, lower low. Tapi dia juga belum ada pullback. Jadi kalau ada kenaikan mungkin bisa manfaatkan buat kurangi porsi dulu dan cari setup baru. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk MDKA. Lanjut saya pengen coba cek MNCN lumayan spreadnya, tapi entah kenapa saya belum pengen bahas ya untuk MNCN. Kita coba cek Arto deh, yang sangat disayangkan Arto lower low lagi ya. Dia reversalnya gagal. Oke. Ini view kemarin ya. Hari ini Arto turun, dia turun
5,8%, tumben nggak ARB, dengan volume yang solid dan dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Kemarin sebenarnya kalau menurut saya Arto ini sudah bagus ketika dia di sini breakout, tambah dengan volume hijau yang cakep sebenarnya. Cuman ya memang market selalu benar dan market sedang berkata lain, dia masih pengen lower low seperti itu. Jadi ya Arto kembali ke trennya karena dia memang masih saham downtrend untuk saat ini. Satu hal memang, walaupun kemarin Arto sudah breakout dari falling wedge, tapi dia belum breakout structure, di mana high-nya itu terdekat di 3860. Baru setelah itu di 4400. Kalau memang dia break 4400, itu retracement bisa dipantau ya, karena dia sudah breakout structure. Cuman ketika kemarin dia naik, dia belum breakout structure, jadi masih ada potensi pembentukan pullback atau lower high seperti itu. Dan ya sekarang sudah ada konfirmasi Arto masih lower low seperti itu. Nah, kalau kita cari target lower low-nya, kita balik Fibonacci 2770 sampai 3790. Dan ini adalah area atau target lower low dari si Arto, yaitu di 2450 sampai 2280 seperti itu. Untuk sekarang karena falling wedge-nya gagal, jadi ya saya belum tahu juga dia mau bikin apa, dan yang kita lihat jelas dia masih lower low. Jadi mungkin amannya sih tunggu dia melandai dulu aja. Entah bikin falling wedge, entah mulai menyamping dan lain sebagainya. Hindari saham yang baru koreksi kuat ya, kecuali kemarin kan memang sudah ada breakout, tapi sayang banget reversalnya gagal. Cuman ya mau gimana lagi, market selalu benar. Dan ya amannya wait and see dulu aja untuk sekarang si Arto, karena dia baru aja lower low lagi. Mungkin besok ada respon di 2280 sampai 2450, karena itu juga pas ke area konsolnya zaman dulu ya. Itu kan dia sempat bikin continuation di sini ya. Arto itu kan berkali-kali continuation ya. Nih, di sini dia continuation, ini kan akumulasi ya. Sideways, tilt pace. Nah, ini langsung breakout, public participation, continuation. Ini masih uptrend, sini continuation lagi, sini continuation, sini continuation, sini continuation, dan akhirnya dia reversal seperti itu. Dan ya mungkin bisa perhatikan 2450 sampai 2280. Cuman kalau menurut saya ya di saham downtrend kayak gini lebih baik jangan spec buy sih, karena change untuk jebolnya lebih besar karena arah sedang ke bawah. Tuh, dan yang penting sama batasi resiko aja. Tuh, simpelnya dia masih belum kelar koreksinya si Arto karena dia lower low lagi. Kita lihat dalamnya, price action kurang bagus, juga transaksinya pun auto kurang bagus ya. Jadi ya memang ya dari segala aspek memang yang disayangkan dia gagal reversal itu. Tapi ya udah, yang namanya market dia selalu benar. Itu yang penting kita batasi resiko aja. Itu untuk Arto, kita lanjutkan, kita coba cek si kita masuk ke yang dibeli asing aja deh. Properti kayaknya menarik kita bahas juga, cuman kemarin sudah SMRA ya, kita coba yang lain nanti. Saya pengen coba bahas Telkom, blue chip hari ini yang angkat IHSG. Ketika semua pada kempes ya, Telkom naik sendiri. Dan ya, hari ini Telkom naik, dia naik 2,85%. Candlenya sebenarnya kurang oke, cuman volumenya bagus. Dan terakhir Telkom retracement ke 3.700. Artinya ketika kemarin dia turun sini, dia nggak jebol 3580, itu bukan bearish flag karena nggak ada konfirmasi bearish flag. Dia malah retracement ke area golden pocket 0,618 dan membentuk sebuah higher low. Ada indikasi reversal dari si Telkom ini dengan konfirmasi kalau dia breakout 4010 seperti itu. Dan besok saya rasa Telkom bakal menentukan arah ya, karena dia sudah sampai 3970, sedangkan resistnya itu ada di 3990 sampai 4010. Kalau dia breakout dari 4010, maka dari itu ada upside dari si Telkom yang saya rasa targetnya bisa naik sampai ke sekitar 4400-an. Kalau break dari 4010 seperti itu. Cuman kalau besok dia gagal break, ya hati-hati, dia bisa retracement sekali lagi karena masih belum breakout dari area downtrend line-nya. Kalau breakout jelas cakep banget, karena selain dia break high, dia juga breakout area downtrend line dengan upside yang masih cukup bagus, sekitar 10% tadi ya. Kalau break 4010 bisa ke 4400-an tadi, masih 10% untuk sekelas Telkom itu harusnya cakep seperti itu.
Dilihat dari volume cukup bagus, asingnya pun juga bagus hari ini. Apakah dia mau ada agenda? Ini dividen bulan Juni. Yang ini dividen bulan Juni sekali setahun ya. Mungkin apakah laporan keuangan? Ada yang tahu. Jelas kalau kita lihat dari hari ini bagus ya untuk si Telkom ini. Candle dan juga price actionnya. Untuk bigger view masih sama. Telkom ini masih saham sideways kalau menurut saya ya. Karena dia kemarin same high. Ketika dia uptrend, rally, puncak di tahun 2017, bottom di 2020, dan rally lagi di tahun 2022 puncaknya, dia tidak berhasil higher high dan membentuk same high. Jadi ya untuk sekarang saya rasa Telkom ini saham sideways dengan range besar itu 4.800 sekian sampai di 2.500 sekian. Seperti itu. Dan saat ini memang dia baru di tengah-tengah. Jadi lebih baik pakai view kecil dulu aja. Jangan pakai view besar. Karena kalau view besar cenderung kurang bagus untuk entry untuk saat ini. Seperti itu. Yang jelas itu besok perhatikan aja untuk Telkom apakah dia bisa break atau enggak. Untuk support saya rasa masih di 3830 sampai area 3750. Dan dia cukup jauh dari support. Jadi jangan FOMO. Kalau pengen entry tunggu dia break, retest baru entry di situ. Kita lihat dalamnya, harusnya sih auto cakep juga ya. Price action bagus, volume bagus, dalamnya pun juga auto bagus. Terjadi akumulasi hari ini small big. Bayarnya juga bukan kaleng-kaleng dan ya udah tercermin di price action ya. Tinggal besok kita lihat konfirmasinya apakah dia mampu break 4010 atau tidak. Seperti itu. Itu untuk Telkom. Harusnya sih nanti berita menyusul sih kalau bentuknya kayak gini nih. Kalau enggak ya dia ngikutin IDX Infra ya kemarin, Indosat naik, terus juga Excel naik, walaupun mereka punya katalis masing-masing, tapi saya rasa pergerakan itu sektoral, jadi ya Telkom ngikut juga, walaupun harusnya dia big cap leading ya, tapi malah ngekor yang second liner, ya biarkanlah itu mekanisme market. Itu untuk Telkom. Kita lanjut. BRPT masih on track dengan view, nggak kita bahas dulu. Saya pengen bahas AGI, ini happy cuan kalau teman-teman kemarin ada yang ngambil ya. Waktu kita bahas di YouTube untuk si AGI ini. Oke. Hari ini AGI naik, dia naik 8,1%. Candle-nya solid, volumenya sangat besar. Terakhir kita bahas AGI di sini, kalau teman-teman masih ingat ya, itu 16 Februari 2023 ada kontennya di YouTube. Saya sudah bilang ini area yang menarik untuk entry di 2000 ini. Dia rebound 2000, dia rebound neckline, higher low, higher high, dan juga dia kena moving average ketika tanggal 16 ini. Memang sempat naik, tapi turun sekali lagi membentuk higher low dan hari ini dia sudah higher high. Seperti itu. Satu hal yang pengen saya mention dari AGI adalah saya pengen cek trend line-nya. Dan kalau kita lihat sampai ke shadow sebenarnya dia belum breakout. Jadi sebenarnya belum aman ya untuk si AGI. Tapi kalau dari analisa volume ini bagus banget sih. Hampir kayak 100% breakout. Cuman ya biarkan dia mengkonfirmasi dulu. Karena sebelumnya juga dia pernah naik kayak gini ya, ini. Tapi gagal breakout juga. Jadi mungkin amannya besok kita tunggu konfirmasi kalau AGI berhasil breakout seperti itu. Nih baru di area penentuan lah. Kalau misalkan dia break jelas bakal cakep banget. Tapi kalau gagal break bisa retracement sekali lagi. Nah kalau misalkan break dia bakal kemana mas? Kita bisa tarik Fibo ya. Dari 2420 sampai low-nya di 1790 untuk mencari target higher high dari si AGI. Dan sebenarnya konfirmasi dari AGI ini 2420. Artinya kalau dia break 2420 dia baru cakep. Karena by structure dia punya sebuah same low dan juga higher high. Indikasi dari pergerakan uptrend. Tapi kalau dia belum break 2420 bisa saja dia masih dalam kondisi pullback maupun sideways. Jadi ya selain penentuannya di downtrend line ada juga area 2420 untuk konfirmasi dari si AGI. Untuk support sekarang saya rasa ada di sini sekitar 2180 ya sampai 2160 support 1 dan support 2-nya di 2070. Kalau teman-teman masih punya barang si AGI mungkin amannya trailing stop aja karena dia bakal uji area kuat pasang TS ya. Kalau break yaitu bisa hold untuk swing panjang, tapi kalau gagal break jangan lupa pasang trailing stop. Kita lihat dalamnya. Untuk hari ini terjadi big akumulasi, yang lain cenderung netral dan ya ikuti price action aja. Untuk momentum sudah mulai membaik dari moving average pertengahan trennya ya. Mungkin bisa gunakan MA20 sebagai TS juga. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk AGI.
Kita lanjutkan. SM Gear masih on track, nggak kita bahas. Temas juga masih on track, sudah kita bahas beberapa waktu lalu. Happy cuan kalau ada yang ngambil teman-teman. Ini ada Pakuwon sama SMRA untuk properti hari ini. Cuman berhubung SMRA kemarin sudah kita bahas, kalau teman-teman cari view SMRA tinggal cari cek video kemarin aja. Kita bahas Pakuwonnya aja, biar banyak yang kita bahas ya. Oke, cakep banget ini. Hari ini Pakuwon naik, dia naik 3,13%, candlenya solid, volumenya belum terlihat besar. Agak disayangkan ya, ini padahal Pakuwon kalau hari ini break 462, dia piercing line nama candlenya ini. Jadi dari bawah ngebreak ke atas makan candle sebelumnya, besok auto hijau harusnya kalau piercing line. Cuman kalau kita lihat belum piercing line ya, jadi masih butuh konfirmasi lain. Kita zoom out Pakuwon, di mana dia ini saham yang kalau menurut saya properti sektor yang konsolidasi lah. Maksudnya kalau dibilang sideways enggak juga, karena dia punya lower high dan juga higher low. Jadi lebih ke arah ya baru konsolidasi untuk saham properti ini, menentukan arah antara breakout maupun breakdown seperti itu. Terakhir dia mencoba uji area neckline-nya untuk masuk ke fase bullish, cuman masih belum dikasih lewat. Sekali lagi dia turun sampai 446 dan saya rasa dia akan uji area resist lagi untuk si Pakuwon ini, seperti itu. Kita bisa tarik Fibo untuk mencari resistnya ya. Untuk yang di atas dari si Pakuwon ada di terdekat di 464, lalu 468 dan 476. Yang cakep adalah kalau dia break 484 karena dia sudah punya sebuah higher low dan juga sudah punya higher high. Untuk sektor properti saya rasa so far so good ya, walaupun kemarin sempat agak ditarik ke bawah dulu. Cuman so far saya rasa kayak ada pergerakan di bawah gitu sih. Tapi memang belum ada konfirmasi, jadi ya kita masih perlu menunggu konfirmasi. Pakuwon bakal cakep, pertama kalau dia break 476, kedua dia break 484. Kalau udah sampai yang lewat 484, jalankan skenario swing karena Pakuwon sudah mulai masuk ke fase bullishnya. Seperti itu. Untuk sekarang support saya rasa masih di 456 sampai area 444. Jadi ya tuh gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, akhir-akhirnya ada akumulasi, hari ini pun juga ya. Dan kalau kita track ke belakang, so far masih cakep juga. Cuman butuh konfirmasi dari price actionnya, dan itu yang dibutuhkan saat ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Pakuwon, kita lanjutkan. Kita coba cek yang merah-merah. Pokoknya kita cari yang ada spread. Kita coba cek si apa nih kita bahas nih. Inco belum pengen saya bahas sih, tadi udah bahas MDKA juga. Panin Group belum. Konstruksi kemarin udah ya, Wika. Kalau teman-teman cari view konstruksi bisa cek video kemarin aja. Saya pengen bahas untuk yang merah-merah ini, saya pengen bahas IMAS. Ini menurut saya bigger view-nya juga bagus. IMAS ini ya, kayaknya bakal jadi free stock pick di YouTube ini. Oke, kita bahas. Kita hapus dulu aja deh biar bersih. Oke, hari ini IMAS turun 1,8%. Candlenya tidak terlalu solid. Bodinya shadownya seperempat dari body ya, dengan volume yang setengah dari volume kemarin. So far dari analisa price action dan volume saya rasa masih cukup menarik ya. Walaupun kalau kita zoom out sebenarnya pergerakan kecil banget. Tapi kalau kita zoom in dia memang sudah ada volume yang cukup signifikan. Terakhir, IMAS ini dia bottom di area 700, setelah itu dia terus naik, membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Kalau kita zoom out, sebenarnya 700 kemarin itu adalah area retracement ya. Ketika kemarin dia naik sampai 1680, dia turun sampai 710. Dan area tersebut adalah area Fibonacci 0,5. Dia bottom 2 kali, tidak membuat lower low, dan akhirnya start higher low, higher high, higher high, dan memulai fase uptrend-nya. Kalau kita balik di sini, yang jelas IMAS ini sudah berhasil breakout dari downtrend line yang manapun juga dia sudah lewat. Maka dari itu untuk resisten kita bisa tarik dari yang atas sini sampai bottomnya dia kemarin.
Dan ini adalah beberapa resist dari si emas. Satu hal yang menarik, dia baru aja higher low higher high ya, dimana terbentuk sebuah cup and handle. Ini cup, lalu ini handle-nya. Dan kalau kita balik juga untuk cari target higher high-nya, dia bisa ke sekitar 1150 sampai 1225 untuk target terdekat saat ini. Dan saya sepakat karena itu adalah area yang cukup kuat untuk si emas ini ya, dimana dia kena 0,618, reject kuat dengan volume besar dan seterusnya. Artinya apa? Untuk sekarang saat ini biarkan dia menghabiskan jatah naiknya dulu ke 1200-an. Nah, di sana kita bisa pantau apakah dia konsol di udara, melanjutkan kenaikan atau dia bakalan retracement. Kalau misalkan retracement itu yang baru sangat menarik, tinggal kita pantau karena kita incar sebuah higher low yang lebih besar seperti itu. Nah, kalau bigger view sebenarnya kalau emas ini berhasil break dari 1700 ya, targetnya dia 2300 sampai 2800 itu dari Fibonacci. Dan kalau dari chart pattern dia membentuk cup and handle dengan target ya belum tahu. Yang jelas kalau dia break 1700 targetnya 2300 sampai 2800. Tapi itu kalau break 1700. Untuk sekarang target masih di 1200 dan perhatikan dulu di sana responnya apakah dia retracement atau bakalan breakout seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk sekarang lebih masuk ke watchlist dulu aja, wait and see karena sudah kurang oke risk rewardnya. Kecuali teman-teman mau kejar atas ya, siapa tahu besok dia bikin penan satu kali lagi, misalkan dia bikin inside bar sekali lagi ya. Nah ini tinggal cari target, ngabisin target lah, target 1200. Masih lumayan risk rewardnya 1/4 ya. 1/6. Target 12%, cut loss-nya 1,8%. Seperti itu. Jadi ya, tuh yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita pakai support intraday, kita bisa gunakan inside bar 1080 sampai 1120 itu area konsolnya emas. Tapi kalau kita pakai big view, support masih di 990 dan area 870. Tuh, jadi sesuaikan time frame dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, hari ini cenderung netral karena pergerakannya juga tidak terlalu besar ya. Ada yang merealisasikan profitnya. Cuman kalau kita lihat dari akumulasi kemarin sebenarnya sangat cakep emas ini. Jadi ya kira-kira itu, mungkin besok bisa pantau sekali lagi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk emas kita masuk ke yang merah-merah hari ini dipimpin oleh Dharma. Itu ada plan-nya di grup cuan-cuan saham yang di-call oleh CCS Team. Happy Cuan kalau ada yang mengeksekusi. Kemarin memang sempat rame ya Dharma itu. Breeze on track ya, hari ini sudah rebound. Kita sudah bahas kemarin. Kalau ada teman-teman yang ambil Breeze itu juga Happy Cuan. Batu bara nih yang belum lewat-lewat nih, nggak tahu kapan konfirmasinya. Siapa tahu besok ya. Saya pengen bahas Adaro aja deh. Sebenarnya tadi pengen bahas Dharma, tapi udah ketinggian naiknya, jadi nggak seru. Kita bahas Adaro aja. Ini sektor yang kalau menurut saya sih ditunggu-tunggu ya, karena dia sudah terlihat bottom, cuman memang belum ada konfirmasi. Ya, kita bahas aja. Oke, hari ini Adaro naik 1,75%. Candle-nya tidak terlalu solid, dia reject-nya cukup kuat dengan volume yang cukup besar. Kalau kita lihat dalamnya, oke, so far akumulasinya bagus. Ya, terakhir Adaro dia koreksi ketika jebol dari 3440. Itu sudah kita bahas berkali-kali ya. Dia patah uptrend ditambah reversal lower high lower low. Tuh, dia jebol 3440. Dan turun sampai area demand-nya. Kemarin tuh bottomnya di 2700 area demand dari si Adaro ini. Dan area tersebut adalah area entry swing di grup cuan-cuan saham untuk Adaro. Dari 2830 sampai 2660 sudah masuk area konsol berkali-kali. Satu hal yang menarik sebenarnya itu tanggal 15 Februari Adaro open gap up, dia breakout dari falling wedge, cuman memang dia masih reject dari 0,618. Tapi yang menarik dia berhasil breakout structure ya, karena dia break high di 2950. Maka dari itu sudah saya bilang retracement-nya bisa dipantau bahkan antri di sekitar gap. Kemarin dia menutup gap dan hari ini akhirnya kembali menguat lagi. PR Adaro itu sekarang sebenarnya cuma satu, yaitu dia breakout area 3040 untuk memulai fase uptrendnya. Karena dia sudah breakout structure, sudah membentuk higher low, tinggal higher high doang. Kalau dia break 3040, Adaro bakal mulai fase uptrend. Target terdekat itu ada di area 3260, di mana itu adalah target dari falling wedge-nya juga dari si Adaro ini.
Seperti itu. Sedangkan untuk support saya rasa dia masih di area 2820 ya. Mungkin dari 2870 sampai 2820. Dan selama nggak jebol 2820 arah Adaro sudah ke atas. Tapi kalau dia jebol 2820 artinya dia mau uji support satu kali lagi karena dia membentuk sebuah lower high dan juga lower low. Seperti itu. Artinya kalau teman-teman kondisinya floating profit, perhatikan 2820 sebagai trailing stop. Dan juga kalau teman-teman baru entry, perhatikan 2820 sebagai stop loss, seperti itu. Dan selama tidak jebol 2820, Adaro arahnya sudah ke atas. Terdekat resist di 2970 sampai 3000, lalu nextnya di 3040. Dan kalau break yang 3040 saya rasa itu bakal cakep banget. Minimal dia kena 3130, nutup gap dulu sampai 3260 untuk ke target falling wedge-nya. Baru setelah itu biarkan market yang menentukan dia membentuk apa lagi. Seperti itu. Kalau dari katalis, selain dari batu bara yang sudah terlihat bottom ya, dia juga ada hajatan, itu di Q1 bulan Mei. Masih cukup lama, sekarang Februari, Maret, April, Mei, masih 3 bulan lagi. Cuman so far sekarang harga yang terbagus untuk saat ini, selama dia tidak jebol 2600. Ya, itu harga terbagus Adaro saat ini tuh, selama dia nggak jebol 2600 tuh di sekitar 2800 ke bawah lah. Tapi kalau dia jebol 2600, Adaro jelek banget. Seperti itu. Jadi sesuaikan time frame dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya terlihat ada akumulasi yang menarik akhir-akhir ini, bahkan membesar untuk sampai sekarang ya. Dari broker-broker yang terlihat serius juga. So far dia masih reject dari EMA20, sedang berjuang closing di atasnya. Mungkin amannya tunggu dia closing dari 3 EMA20 dulu dan setelah itu tinggalkan profit yang berjalan. Oke, itu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Kalau mau gabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham, tinggal simak video di awal tadi. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan like, komen, channel subscribe, dengan support itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.